Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Stefania Olivia Cielsinsan Hamid. Saya mahasiswa di 3 Kebidanan dari Unika Santo Paulus Ruteng. Baik, Bapak Mama sekalian, serta adik-adik yang telah hadir. Sebelumnya, tujuan kedatangan kami ke tempat ini untuk melakukan penyuluhan yang berjudul TBC pada anak. Ndek Ma Agu ACKE Maida Mibol Soho kudut ting informasi tentang TBC pada anak. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, karena kasus TBC pada anak ini sekarang sudah marak dan meningkat di Indonesia khususnya, kami akan menjelaskan apa-apa saja faktor-faktor dan tanda dan gejala dan serta cara pengobatannya. Nekma Agu ACKE Maida Mibo kuruting informasi tentang TBC pada anak. Amiting informasi obo bapa mama kurut bailite apa kata faktor-faktor ne cotara mangan beti itu agua apakah nang gejalan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu TBC. Jadi, Bapak, Mama sekalian, TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang berada di paru. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, penyakit TBC ini merupakan bakteri tuberkulosis yang menyerang paru-paru sehingga terjadinya gangguan pernafasan seperti batuk kronis dan sesak nafas. Jadi, ndek emak ACKE beti TBC ho bakteri tuberkulosis itu menyerang paru-paru. Ndek emak agu ACKE beti TBC ho menyerang paru-paru ite. Jadi ite mga gangguan one pernafasan. Hitu pande ite ga manga ya meki poli hitu ga nai koen kole hulnai. Bapak dan Ibu sekalian, tanda dan gejala dari TBC yang dapat tampak pada fisik seorang anak yaitu yang pertama, adanya penurunan berat badan atau tidak adanya peningkatan berat badan dalam 2 bulan terakhir. Kemudian terdapat demam yang terjadi selama 2 minggu atau lebih, yang terjadinya itu tanpa sebab. Kemudian juga Bapak dan Ibu terjadinya batuk-batuk yang terjadi selama 2 minggu itu setelah pemberian antibiotik juga tidak kunjung sembuh. Kemudian suhu tinggi meningkat, lemah atau letih lesu, kemudian juga terdapat benjolan di leher dan di ketiak serta di selangkangan. Jadi, ndek ma agu ACKE tanda agu gejalan betiho o one roeng dite, toe manga naik agua turun kole beki di roeng selama suavulang terakhir o. Poli hituga mangaya rasa pempang leroeng selama ya suaminggu atau lebih kalau one mai suaminggu secara ya ulang-ulang terus tanpa ya sebab beti itu. Pol itu gaya kolang wekin kole ya naik kita kolang panas tinggi. Pol itu gaya de one ya roeng ho kole ya mangaya todo bara one ya bokak. Pol itu ga one lele agu one bagian lengat paa. Terus gaya meki selama suaminggu selama mangameki selama suaminggu ho terjadi one roeng ho musuk ite politeng obat tapi ga tetap toe manga inan beti hitu. Poli hitu gaya one roeng ho mangaya les kita bekin toe manga semangat kudu faktor penyebab terjadinya TBC pada anak itu yang pertama daya tahan tubuh anak lemah berada di lingkungan yang kurang bersih. Kemudian anak sering terpapar dengan asap rokok dan juga anak itu terpapar dengan para penderita TBC langsung. Bapak dan Ibu sekalian, TBC ini juga bisa disebabkan dari faktor lingkungan sosial. Contohnya, kita sering tidak sadar membuang ludah sembarangan, dan kita juga sering batuk tidak menutup mulut. Karena apabila kita tidak menutup mulut saat batuk, droplet-droplet itu bisa terbang, dan kita tidak pernah tahu ada penyakit apa yang ada dalam dirinya kita, dan itu juga bisa menularkan virus-virus pada orang lain. Jadi, ndek ma ACKE, taramangan na TBC ho onero dite, pengaruh beki de anak ka daya tahan na tubuh de anak ka tema kuat. Poli itu gaya one maya peanga lingkungan lakbar de anak kole one membaru dite kole ho tema bersin. Poli itu gaya pengaruh anus rongko, pengaruh ruis kita agua atau hota beti TBC. Agu beti ho kole ya, agu pengaruh one maya sekitar baru ite terkadang ite ho ngarata oke iso
va perito gaya meki te mata du oni muu. Ai kadang eme ya meki te mata du muu, ite kole ya ngaje te beti oni ata. Ai ite te mabai manga beti apa oni mai beki dite. Begitu ndek ma ibu sekalian, saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan penyakit TBC pada anak. Bapak dan Ibu, supaya anak kita tidak terserang penyakit TBC, maka kita harus melakukan imunisasi BCG sebelum anak berusia 2 bulan. Dan yang kedua, kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah kita. Dan yang ketiga, kita harus tetap memenuhi status gizi pada anak kita. Dan juga apabila ada orang tua dari anak yang sudah terserang penyakit TBC, jika hendak bersin atau batuk, wajib untuk menutup mulut. Dan juga kita tidak boleh membuang ludah atau batuk sembarangan dengan tidak menutup mulut. Baik, kita juga sebagai orang tua, jangan membiarkan anak kita untuk dicium oleh sembarangan orang, apalagi di bagian mulut. Karena kita tidak pernah tahu orang tersebut memiliki penyakit apa di dalam tubuhnya. Apabila anak bapak dan ibu sekalian memiliki tanda dan gejala seperti penyakit di atas, segera pergi ke unit kesehatan terdekat. Jadi, ende emak agu ACKE, cara ya kulut neka mangan beti hoo, ite harus tetap jaga ya kebersihan baru. Poli itu gaya leloa status makanan de anak kole emak ACKE kudut neka mangan beti hoo bau ga, ite harus tetap jaga kebersihan baru ite. Poli itu ga ite ya melakukan apa hiyo ngoa imunisasi BCG ya sebelum anak ite ya umur 2 bulan. Poli itu ga ende emak agu ACKE, ite kole harus jaga ya makanan de anak ite, harus manga makan makanan bergizi bonen. Terus ga, eme manga ya keluarga ite ata ya manga beti TBC ho, eme kudu meki harus tak dumuu agu neka oke iso sembarangan. Pol tu ga neka eng anak ite ya sangge cium-cium lata, ai ite te manga bae anak atas itu manga beti apa oni weki dise. Potongko anak ite manga terserang penyakit itu. Lalu bapak dan ibu ga, eme nenggo manga tanda-tanda beti nenggo eta ya, ite ya harus ngo one rumah sakit ko puskesmas ho turis baru dite. Baik, sekian dan terima kasih.